Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan sore hari yang penuh barokah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul bersilaturahim, yaitu di dalam rangka melaksanakan program rutin kita yang diantaranya tadabbur Quran. Walaupun mungkin Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Dede tidak datang, maka pada malam ini saya mencoba untuk mengisi daripada aktivitas kita semua, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan Al-Quran, sebaik-baik bacaan adalah bacaan Al-Quran, dan sebaik-baik yang kita lakukan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi itu kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Maka Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebelum kita memasuki pada materi, perlu saya mengingatkan kembali bahwa saat ini kita berada yaitu di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan keberapa Pak di tahun Hijriah Pak? 8. Itu bulan ke-8, harus tahu ya. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mudah-mudahan itu mengingatkan kembali. Dan perlu kita saling mengingatkan juga bahwa di antara bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan sekalian. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini yaitu disebut juga bulan yang dimuliakan karena berada di antara bulan-bulan yang istimewa sekali. Bahkan cek orang Jawa mah disebutnya bulan rawah sebenarnya Pak. Cek orang Sunda bulan rarewa. Karena apa? Mau menghadapi bulan Ramadan Pak, banyak sekali persiapan katanya, persiapan baju baru ya Pak ya, persiapan buat bekal Ramadan. Makanya kata orang Sunda bulan rarewa. Padahal bulan yang banyak keutamaan Pak, bulan Sya'ban. Apa keutamaan yang paling dominan bagi kita sebagai umat Islam? Di antaranya yafa'ullahu a'mal ibadi fi hadha syahr, yaitu bulan diangkatnya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, itu dilaporkan kepada Allah. Jadi di bulan ini, kalau di setiap minggu ada Senin dan Kamis, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan yaitu di hari Senin dan Kamis untuk selalu berpuasa. Dan setiap tahun yaitu amalnya itu diangkat yaitu pada saat bulan Sya'ban, itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak saum sunnah di bulan ini selain bulan-bulan yang lain Pak. Jadi agak banyak lah itu. Apa keinginannya? Agar ketika amal perbuatan kita diangkat dan nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat nanti di hari kiamat dihisab, dipertanggungjawabkan saat kita saat ini berpuasa. Makanya nih bapak-bapak kira-kira udah mulai melakukan belum Pak?
Ya mudah-mudahan kita isi Pak. Ini kesempatan di bulan Syaban ini jadi saat amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melakukan berpuasa. Dan juga bulan Syaban juga disebut bulan sholatu ala Rasulillah, yaitu bulan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, perbanyak juga kita membaca sholawat Pak, insya Allah ya Pak ya, kita persiapan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah merupakan salah satu pembuka dalam pertemuan kita, yang diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dan memerintahkan kita sebagaimana di dalam Al-Quran, yang diantaranya Allah menyuruh kepada kita agar berlomba-lomba di dalam kebaikan Pak, agar kita berpacu di dalam kebaikan. Kalau kita lihat wasyari'u wasyabiku, di sana peringatan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengisi Pak dalam suatu kehidupan ini Pak. Kita harus membekali dalam hidup ini yaitu dengan amal soleh Bapak sekalian. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita Pak. Ini yang menjadi peringatan saya. Mungkin beberapa hari kemarin Pak Didin ngobrol, katanya si Kang Irek, padahal badannya gede ya Pak, badannya gede kakar. Ternyata pas mau makan katanya tiba-tiba stroke ya gitu. Langsung masuk ICU Pak, mau makan katanya. Dan sekarang ketika sadar pembicaraannya sudah tidak normal, bahkan sebelah katanya Pak. Nah inilah yang harus kita renungkan, makanya betapa bahagianya Pak ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa memanfaatkan waktu kita, mengisi waktu-waktu sore ini dari Isya inilah. Bahkan kita itikaf hanya sebentar saja dari Isya. Kalau kita tahu kalau Allah bukakan tirai buat kita, Allahu Akbar, betapa besarnya pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran kita buka Bapak surat Al-Baqarah 148 Pak. Kita buka surat Al-Baqarah yaitu ayat 148. Surat kedua ayat 148 Pak. Di surat Al-Baqarah 148. Wow, Ustaz Nazar dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مَوْلِيَةٌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah, Allah mengingatkan kepada kita semua, yaitu bahwa
dianjurkan dan diharapkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita harus mengisi hidup kita yaitu dengan kebaikan. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin man 'amila sholihan falinafsihi wa man asya'a fa 'alaiha. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk kita semua sekalian. Setiap amal yang kita lakukan kita akan memetiknya, baik yang buruk maupun yang baik. Ini yang akan merasakan. Maka oleh karena itu kita mari isi waktu ini betul-betul untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain yaitu menyampaikan kepada kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah yaitu menghidupkan kita dan suatu saat adalah mematikan kita, tiada lain adalah tujuannya untuk melihat siapa yang terbaik amalnya, Bapak sekalian. Jadi amal kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar di setiap saat itu mari kita berlomba di dalam kebaikan, yakni di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, Pak. Jadi untuk mencapai kebaikan kita rutinitas di dalam kehidupan dan istiqomah, di antaranya harus memiliki niat untuk melakukan kebaikan, Pak. Niat, Pak, di sini. Makanya niat itu sesuatu yang harus kita jaga. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita, Pak, harus kuat, harus punya azam yang kuat. Kayak saat ini kita niatkan setiap malam ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan niat. Jadi walaupun ada godaan, ada nonton bola atau Pak Haji Cecep, udah niat saya mah ini berlomba dalam kebaikan, tidak akan terkalahkan dengan nonton bola, Pak. Ini harus niat azamnya yang kuat. Karena apa? Kita cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yakin bahwa hidup kita ini hanya sebentar. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk mengumpulkan pahala, apa yang akan kita bawa saat nanti kita ditimbang amal kita, Pak? Ditimbang amal kebaikan kita. Makanya mungkin di dalam keterangan juga menyampaikan bahwa dunia ini adalah merupakan ladang, Pak, merupakan sebagai tempat untuk bercocok tanam, dan suatu saat di akhirat kelak saat kita kembali kepada Allah, yaitu kita akan memetiknya, Pak. Makanya kita harus bersemangat, niat ini harus kuat di dalam itu. Jadi jangan terpengaruh dengan itu jangan lupa. Itu adalah godaan setan kepada kita agar kita berhenti di dalam melakukan. Jangan kalah yaitu dengan gangguan-gangguan seperti itu. Kita harus melihat, yaitu memandang ke depan bahwa akhirat itu adalah tempat kembali bagi kita semua. Yang selanjutnya kita harus berdoa kepada Allah, Bapak-Bapak sekalian, ya, agar kita diberi kekuatan dan istiqomah, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati kita, Pak. Tidak sedikit orang-orang yang tadinya taat tiba-tiba jadi melempem, Pak. Ada orang yang tadinya ibadahnya kurang rajin tiba-tiba jadi sinilah, Pak. Makanya kita harus, ya Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya Allah, yang membolak-balikan hati. Berilah kekuatan kita dalam ketaatan kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah. Jadi harus berdoa, Pak. Karena doa ini adalah merupakan salah satu, yaitu kekuatan, yaitu di antara kita semua. Dan selanjutnya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti ini, Pak. Kalau kita tidak dibingkai dengan lingkungan orang-orang yang kuat, agamanya akan terbawa, Pak. Akan terbawa, Pak. Tapi ketika kita habis maghrib, kita duduk bersama-sama, insya Allah kita akan istiqomah rutin yang walaupun gitu. Itu lagi, bukan apa, Pak.
Tujuannya kita berlomba-lomba kebaikan. Kita belum tahu bagaimana pahala Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu perlunya mengkaji Al-Qur'an di sini, kita akan mengetahui bagaimana orang-orang kafir ketika mereka sudah berada di akhirat kelak, orang-orang yang rugi mereka menjerit-jerit meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan ke dunia walau hanya sebentar saja, walau hanya semenit, hanya untuk di sini, Pak. Mungkin kalau seandainya jenazah saat ini yang berada di dalam kubur, mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan loncat-loncat, Pak, datang ke sini untuk apa? Fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini apa hikmahnya? Kemudian kita harus mencontoh. Siapa di antaranya yang mencontoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah sampai bengkak-bengkak, walaupun sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya, tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya merasa tertarik sekali Bapak-Bapak sekalian, yaitu suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul yaitu dengan para sahabat. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali Utsman dan sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hari ini berpuasa, yang udah diniatkan puasa setelah melaksanakan sholat subuh? Oh, kata sahabat yang lain, saya tidak sempat niat, itu saya tidak berpuasa. Apa yang mereka lakukan itu? Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah berniat untuk melakukan puasa. Ternyata Abu Bakar, Pak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan lagi kepada para sahabat, siapa yang hari ini berinfak? Kemudian yang lain menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sempat karena ini masih pagi. Kemudian Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku diberi makanan, kebetulan di depan masjid itu ada yang meminta-minta, saya tadi sempat memberikan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan lagi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapa yang hari ini sudah menengok orang-orang yang sakit? Karena kewajiban kita itu diantaranya itu, Pak. Ketika ada orang yang sakit, menengoknya. Ketika ada yang meninggal, kita mengantar jenazah. Rasulullah menanyakan itu kepada para sahabat. Baik sahabat, siapa yang hari ini telah melakukan kebaikan, yaitu menengok orang-orang yang sakit? Kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak sempat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, tadi ketika saya mau ke masjid, saya dapat kabar katanya sahabat fulan ini sakit, maka aku mampir dan menengoknya. Subhanallah, inilah Pak kehebatan akhlak dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, yang diabadikan namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Masjid kita ini mudah-mudahan ini bisa membawa hikmah, bisa mencontoh, bisa menjadi figur, bisa mencontoh teladan buat kita, sehingga bisa mengamalkan dari akhlak yang dimiliki, yakni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekalian itu yang harus kita contoh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat yang dekat Rasulullah yang harus dijadikan idola buat kita semua. Ini yang harus kita menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita harus pastabiqul khair, punya semangat di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Dimanapun kita berada, situasi apapun kita di mana, mari kita, Pak, tumbuhkan untuk mengumpulkan kebaikan. Ketika kita di masjid, niatkan i'tikaf. Daripada bengong kalau kita tidak berzikir, kita membaca Al-Quran. Apa keutamaan? Kita kan sudah mengetahui Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa membaca Al-Quran satu huruf adalah dengan kebaikan, 10 kebaikan. Apalagi berapa huruf yang tadi kita baca, cuma segitu. Insya Allah tidak akan rugi Bapak Ibu sekalian. Bahkan Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita, akan menjadi penerang buat kita. Karena disinilah Pak tugas kita yang telah
diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepadanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, setelah Allah menyuruh mengingatkan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, ternyata Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa, Pak. Ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, Pak. Kenapa Allah menyuruh kepada kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang bertakwa, Pak. Agar kita menjadi kualitas orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu syair mengatakan mayyataqillaha manzaru rabi'a. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mendapat keuntungan. Jadi kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi, justru akan mendapat keuntungan di dunia wal akhirah, baik di dunia ini dan juga yaitu di akhirat kelak. Takwa, ya. Jadi hurufnya ada 3, ta, qaf dan waw. Ta'nya apa, Pak? Yaitu kita taat kepada Allah. Jadi imtithalul ma'murati wajtinabu manhiyat, itu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat, ya, kita kadang-kadang di siang, kadang ngantuk, malam, subuh, kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Bahkan kalau kita merenungkan tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu subuh, di waktu gelap, di waktu dingin, baginya cahaya yang terang di hari kiamat nanti. Ya Allah, inilah, Pak, keutamaan. Makanya kalau orang-orang tirai ini sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan pahala-pahalanya, Pak, mungkin akan berebut, Pak. Karena keimanan kita yang jauh dari nasihat, kadang-kadang mereka menganggap remeh tentang sholat subuh berjamaah, bahkan melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Inilah, Pak, nilai iman yang harus kita tanamkan, yang harus kita pelihara, yaitu di dalam kehidupan kita, Pak. Kemudian kopnya itu qanaah, Pak. Orang-orang yang bertakwa akan qanaah menghadapi kehidupan yang bagi tidak akan mengeluh, Pak. Dengan ujian, dengan badai ujian yang begitu besar dalam kehidupan kita, dengan kekurangan, dengan sakit dan di mana-mana, kita akan yakin bahwa itu adalah merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, Pak, kita harus bisa dan pandai mengambil pelajaran. Dari mana? Yaitu dari ayat-ayat kauniyah dan kauliyah, Pak. Ayat-ayat yang tersirat, ayat-ayat dalam kehidupan kita. Lihat saudara kita yang saat ini sakit, tiba-tiba yang gagah perkasa, Pak. Tiba-tiba kita tuh, inilah pelajaran bagi kita. Kalau sudah begitu, apakah kita mampu untuk beribadah, Pak? Disinilah, Pak. Makanya kesehatan, kestabilan kita saat ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang, yaitu waktu sakit kita yang tidak bisa bergerak seperti apalagi, Pak. Apalagi kita sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita gagal, suatu saat akan lemah. Saat ini kita sehat, suatu saat yaitu akan sakit. Saat ini kita hidup, suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa, Pak, yang harus dan yang sudah kita persiapkan ini yang harus menjadi bahan renungan. Makanya kenapa kita harus bertadabbur Al-Quran seperti ini, agar kita semangat, punya motivasi dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan lewat Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah yang merupakan peringatan dan nasihat bagi kita. Kitabun anzalnahu, jadi Allah menurunkan kitab mubarakan yang penuh dengan kebaikan, supaya apa? Menjadi peringatan, yaitu bagi kita semua ini, Bapak-Bapak sekalian, ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin takwa itu hurufnya itu yang terakhir adalah wa. Wa ini tuh waro, Pak.
Jadi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman di dalam kehidupan ini akan hati-hati Pak. Ketika kita makan, hati-hati apakah itu halal atau haram ya. Ketika kita berbuat adalah itu menyakiti orang lain atau tidak. Ketika kita berkata apakah ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak, bismillah Pak. Jadi akan melahirkan kebaikan-kebaikan sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, baik kebaikan hubungan dengan Allah dan juga kebaikan yaitu dengan sesama manusia, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahuinya, untuk mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya perlu kita latihan, Pak. Ini ada latihannya, Pak. Kalau kita mau hebat sepak bola, latihan sepak bola ya. Kalau kita mau hebat badminton, harus latihan badminton. Begitu juga kalau kita mau beramal baik, juga harus latihan, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi arena latihan ini yaitu pada bulan depan, Pak. Pada bulan Ramadan, Pak. Yang hadir setiap tahun mengunjungi kita itu sebenarnya merupakan arena latihan kita, karena tujuan berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya siapa yang diseru kita? Orang-orang yang beriman. Allah tidak menyeru kepada orang-orang yang berkafir. Allah menyeru yaitu kepada kita itu orang-orang yang beriman, supaya melakukan puasa apa? Di dalam rangkaian puasa itu. Jadi antaranya kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar, Pak ya. Dalam nanti puasa sebentar lagi ya. Kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Ketika kita berpuasa, sabar Pak, menahan lapar. Kita tahu tempe itu halal, tapi ketika belum waktunya itu kan tidak boleh. Istri kita halal ya Pak, karena belum waktunya kita tidak boleh toal-toal siang-siang ya Pak ya. Kita tahu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini Pak, latihan kita Pak di dalam berpuasa. Lisan kita dijaga selama puasa, saum atau tidak boleh membicarakan orang lain. Di sinilah Pak kita dilatih. Mata kita, perut kita, kemudian kita dilatih untuk terus memperbanyak membaca Al-Quran. Apa tujuannya kita dilatih puasa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita Pak. Jadi ya Allah, alhamdulillah Pak ya, Ramadan akan datang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan yang, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Maka mari kita sambut dengan bahagia ya, dengan indah kita ingin bertemu dengan Ramadan. Bahkan para sahabat itu selalu mendambakan, mempersiapkan ketika setelah puasa mereka itu berdoa kepada Allah agar diterimanya yaitu ibadah Ramadan. Kemudian mereka berdoa agar diterimanya ibadah Ramadan dan juga agar bisa sampai kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu lagi yaitu dengan bulan Ramadan. Lalu apa keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa Pak? Orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita bahwa keuntungannya yaitu akan didekatkan, akan dekat yaitu dengan Allah Pak. Nah, itu keuntungannya. Coba kita baca di dalam Quran surat 2 ayat 194 Pak. Siapa yang mau membaca enggak? Ustaz Soleh boleh. Siap. 194. Siapa aja enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas.
194. وَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah mungkin di ayat terakhir tadi Allah menyatakan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Pak, inilah merupakan sebuah kebahagiaan yaitu bagi kita ketika kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan selalu bersama kita semua. Sehingga mudah-mudahan ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita berada dalam masalah. Semoga Allah bisa memberikan suatu jalan kepada kita, yaitu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya tiada lain, yaitu kita harus takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan, yaitu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan, dan juga Allah akan memberikan satu ampunan, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, kita buka juga surat kedua, yaitu ayat 282, Pak. Quran surat kedua ayat 282. Yang mana ini? Semua ini, Pak. Ya, 282, Pak. Semua satu halaman. Kenapa, Pak? Satu halaman 28. Udah ketemu, Pak? Enggak dibaca, Pak. Siapa yang mau membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi.